rumah. Kalau manusia itu keluar dari rumahnya, berarti dia sudah meninggalkan tempat dari mana dia berada sebelumnya. Tapi kalau istilah Allah turun, bagi Allah bukan berarti Allah meninggalkan sorga, turun ke bumi, sorga jadi kosong gitu loh ya. Ini kita sedang belajar berpikir rohani, berpikir Allah itu roh. Kita berpikirnya roh juga, supranatural, bukan yang normal. Gitu. Pikirannya itu di atas natural gitu ya. Kita kan belajar hari ini Allah turun membebaskan umatnya. Terakhir sudah lama itu saya khotbahkan tentang nanti saya mau khotbahkan juga di sekolah minggu ya. Nanti saya bagi karena terlalu banyak bahan saya nanti. Kasihan Mbak Nilam membuatin terus. Nanti ada yang untuk sekolah minggu karena gambar-gambar aja nanti. Saya akan ceritakan dari awal, jelaskan dari awal tentang Allah ya sebelum ada segala sesuatu. Tritunggal itu sudah ada seperti apa, tapi nanti sudah lihat anak-anak sekolah minggu kita jangkau. Ya, kalau lihat gambar-gambar bagus nanti kalau mereka pakai gadget, saya sudah sampaikan tadi, mereka akan lihat yang cari yang gambar-gambar tentang yang rohani gitu ya, tentang Yesus, tentang Allah gitu ya. Saya percaya itu nanti. Ya jadi dalam khotbah-khotbah sebelumnya intinya gini, saudaraku, saya sedang mengajarkan jemaat untuk gini loh, mengenal Tuhan, terutama Yesus. Bahwa Yesus itu bukanlah Allah yang saudara, baru ada waktu lahir dari perawan Maria. Ini apa ini? Bukan. Itu kemanusiaannya yang baru lahir keluar dari Maria. Tetapi sungguhnya dia sudah ada bersama dengan Allah. Ingat enggak Yohanes 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Sebenarnya lebih tepatnya pada Allah. Firman itu ada pada Allah. In, proston, theon. In itu adalah bentuk lampau, pros pada, bahasa Inggrisnya, pada Allah. Bersama Allah itu pada Allah. Saya sudah punya ide menggambarkan itu, saya ngomong Mbak Nilam ya nanti. Saya minta mic biasa aja. Oh sudah ini. Kapan itu sempat trouble, Mas Bagio pegel digebuk, malah bisa. Oh, ada urapan tangannya ini. Ini lain dari yang lain. Kadang elektronik itu sulit diprediksi, saudara. Bener kok. Sulit diprediksi. Tiba-tiba ada apa, kan mungkin karena hubungan dengan listrik apa, ilmu pasti pun tetap tidak pasti, saudara ya. Puji Tuhan. Sampai mana saya tadi, saudara? Sampai mana tadi? Hah? Kena red tadi. Hah? Sampai mana tadi? Hah? Bagaimana Allah itu menyatakan Yesus itu tadi ya, saudara ya. Sudah ada bersama dengan Allah. Bahkan sebelum, karena ayat 3 itu mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia, tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Berarti kan yang mencipta ini Yesus sebagai sang firman. Belum ada semua. Dia sudahlah ada lebih dahulu dari segala ciptaan. Kemudian nanti, itu gambar-gambar bagus sudah ada di benak saya. Saya mau mencoba. Saya ngomong sama Mbak Nilam, itu sulit pastor, itu harus desain. Nanti kalau perlu, saya datangi desain grafis itu ya, untuk buatin, untuk bisa menjelaskan gambar tentang ayat tersebut ya. Datang kepada Adam, sudah saya jelaskan gitu ya. Berjalan-jalan di taman yang sejuk. Allah kok berjalan-jalan gitu. Itu kan bayangan kita loh, gimana Allah itu kok bisa berjalan-jalan, itu Yesus. Amin saudaraku. Yesus sebelum jadi manusia sudah ada wujudnya. Tapi belum lahir dari maksudnya secara daging. Kalau enggak percaya nanti saya bisa tunjukkan, itu bukan gambar saya, itu gambar-gambar dari gambar-gambar rohani di Google itu loh, cari, ada banyak itu. Yesus sama dengan Adam ngobrol-ngobrol di Taman Eden, itu menggambarkan ayat tersebut. Saudara. Ya singkat cerita, terus ketemu dengan Henok, dengan siapa itu ya, Nuh, terakhir Abraham, Ishak, Yakub, bapak leluhur, saya jelaskan itu. Ya, dan kenapa kok sekarang masuk kepada Musa? Memang saya belum sempat jelaskan, saudara, karena saya fokusnya menjelaskan bagaimana Allah turun menjumpai Musa. Ini kejadian ini terjadi ketika keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu bangsa Israel, 12 suku. Yakub melahirkan 12 anak. Sebenarnya 13, yang satu namanya Dina Setiatin. Mbak Dina. Mbak Dina, karena perempuan waktu itu tidak dihitung, tidak masuk di dalam silsilah. Ya, jadi yang laki-laki saja, itu 12 suku Israel. Jadi itulah bangsa Israel. Kemudian singkat cerita zaman Yusuf, mereka pergi ke Mesir karena terjadi paceklik, kekeringan, ya.
kelaparan di Kanaan, tanah perjanjian yang di mana dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan mereka tinggal di situ, Abraham, Ishak, Yakub. Akhirnya pindah pada zamannya Yakub masih hidup, pada zamannya Yusuf pindah ke Mesir. Karena di Mesir ini Yusuf dipakai Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mengartikan mimpi. Ini juga bagus buat pelajaran kita. Waktu itu mimpi ada 7 disimpulkan ya, ada 7 tahun masa kelimpahan, setelah itu ada 7 tahun masa kekeringan. Sehingga muncullah hikmat dan Yusuf karena bisa mengartikan mimpinya Fir'aun diangkat jadi istilahnya mangku bumi, ada terjemahannya itu yang di perdana menteri yang mengelola kerajaan waktu itu karena Fir'aun menyerahkan semuanya. Untuk bagaimana mengatasi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Apa saudaraku, pernah enggak? Ini sebelum khotbah ke lebih lanjut. Hikmat apa yang diberikan Tuhan kepada Yusuf? Yusuf enggak cuma mengartikan mimpi loh. Ada actionnya, saudaraku. Nanti pendoa Syafat juga gitu, mumpung saya ngomong ya. Dalam pertemuan minggu depan, kalau nanti saya jelaskan, doa Syafat itu, pendoa itu bukan cuma actionnya, bukan cuma kegiatannya, ayo kumpul doa, dari A sampai Z, no. Doa syafaat itu gaya hidup. Katakan gaya hidup. 1, 2, 3. Gaya hidupnya. Nanti lebih jelas minggu depan ya. Dan ada actionnya gitu loh, saudaraku. Bukan cuma wacana omongan. Nanti di sini kan belajar. Allah itu bukan cuma omong doang. Bukan omdo saja. Bukan cuma ngasih mimpi. Ngartikan mimpi terus ada actionnya. Ada 7 tahun kelimpahan. Nanti ada 7 tahun masuk zaman setelah itu 7 tahun kekeringan. Gimana? Tuhan beri hikmat kepada Yusuf. Untuk jadi perdana menteri ya, diangkat Fir'aun. Kerjakan apa? Ingat enggak, saudara? Membuat lumbung. Terkenal lumbung Yusuf, sampai ada organisasi namanya lumbung Yusuf untuk mempersiapkan 7 tahun kekeringan. Ya toh, makanya saudara kalau lagi kelimpahan, jangan lupa diri. Nanti ketika masuk masa kekeringan, buat lumbung-lumbung. Buat persiapan-persiapan. Ya. Saya enggak bahas ekonomi lah, lain kali nanti kalau pesan Tuhan nanti perlu disampaikan ya. Ini kan zaman kok kayak begini-begini, bingung semua. Tidak usah bingung. Kita punya Allah yang berkuasa. Amin, saudaraku. Pasti nanti berikan mimpi kepada Anda. Dan berikan hikmat bagaimana untuk menyelesaikan semuanya itu. Oke, dan akhirnya singkat cerita, zamannya Yusuf mati, keturunan selanjutnya, di situ tambah banyak, dan lebih berkualitas, membuat orang Mesir sebagai penduduk lokal takut, saudaraku. Akhirnya diperbudak oleh Fir'aun, raja yang selanjutnya. Fir'aun itu bukan namanya orang, saudaraku ya. Fir'aun itu gelar untuk raja, Gusti seperti di tempat kita. Gusti kan ganti-ganti. Ini Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf dan tidak mau balas budi, yang jahat, akhirnya memperbudak orang Mesir. Memperbudak orang Israel. Waktu orang Mesir memperbudak orang Israel. Akhirnya Tuhan datang, membebaskan umatnya, datang, kita lihat. Nanti temanya kenapa saya bagi 2, misalnya bagian 1, karena waktu saya buat kok panjang ya. Nanti saya fokuskan ke 10 tulah. Ya, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya sedang diperbudak di Mesir dengan melepaskan 10 tulah. Ya, kita akan mulai mengulangi sedikit minggu sebelumnya, minggu lalu Mas juga ya. Khotbah Allah tidak sanggup. Saya telepon tambah tanda tanya. Kok saya pikir ini gak salah judul. Setelah dengerin khotbahnya baru ngerti. Cuman supaya enggak kasih tanda tanya gitu ya. Apa maksudnya itu? Ya oke lah. Dituruti Mas juga, puji Tuhan. Sebelumnya Allah turun untuk menjumpai Musa. Saya punya sendiri lupa. Allah turun menjumpai Musa sebagai apa, saudaraku? Sudah khotbah sebelumnya itu kan. Sebagai malaikat Yahweh. Enggak usah ini aja kacamatanya. Saya bawa keliru. Saya pikir kacamata. Semprotannya kacamata. Yo, sudah umur Pak Ari ya, 50 lebih ini. Allah turun menjumpai Musa ya sebagai malaikat yang disebut malaikat Yahweh ya. Nah ini saudaraku, sebagai malaikat loh. Ini bukan saya, nih yang gambar bukan saya loh. Ini sudah ada loh. Ada banyak saudaraku. Gambar-gambar nanti makanya saya tunjukkan semua. Cuman saya agak kurang setuju, sempat ada gambarnya malaikat saudaraku. Rambut putih, brewon putih, jenggot putih. Mungkin mau menggambarkan Bapak gitu. Iki ono sing ya ngono gak jelas sih. Enggak apa-apa lah. Ya, bukan, Saudara. Jadi ini adalah Yesus sebelum jadi manusia. Nanti akan kita lihat. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Turun menjumpai Musa sebagai malaikat Yahweh. Coba kita lihat selanjutnya.
Kemudian malaikat ini memperkenalkan dirinya sebagai akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah nenek moyangmu, Allahnya bapakmu. Loh, malaikat kok ngomong aku ini Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Allah. Ya, kalau Allah jadi manusia di dalam diri Kristus, bukan berarti manusia itu adalah Allah, bukan. Allah menampakkan diri dalam wujud manusia. Allah Allah datang ke dunia dengan melalui proses kelahiran. Selalu peran Maria, Yesus itu kemanusiaannya, ya, lahir dari perawan Maria. Tetapi sesungguhnya di dalam diri Kristus itu nanti Natal temanya ini, datanya Allah turun, biar turun semua ini. Allah turun melawat umatnya, ya jangan lupa nanti, karena nanti anak dewasa muda mau kumpul, mau mempersiapkan untuk Natalan, acara-acara yang bahkan nanti ini saudaraku, ini bocoran dikit, nanti ini akan dibuat bisa tampil ya di layar ini saudaraku, yang lihat streaming di YouTube maupun Instagram nanti akan dibuat bisa mereka lihat. Jadi nggak cuman lihat dari sini, langsung lihat, bahkan dibagi separuh, nanti saya sambil ngomong sebelah atau ada gambarnya, itu penjelasan lebih enak. Begituan, dipersiapkan semua. Jadi malaikat ini, yang malaikat Yahweh ini memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Jadi Allah itu bisa menampakkan diri, bisa menampilkan dirinya, memperlihatkan dirinya dalam wujud malaikat. Itu loh Mas Saudaraku, amin. Yang disebut malaikat Yahweh, ini khusus spesial, nanti akan ada khotbah khusus tentang malaikat Yahweh. Lanjut, ngomong kepada Musa. Terus mengutus Musa, kita fokusnya di sini. Mengutus Musa dengan penyertaan sudah dikhotbahkan sebelumnya, dengan penyertaan dan kuasa. Melalui apa yang Tuhan berikan kepada Musa untuk menyatakan kuasa? Jangan lupa bawa tongkat, ya. Dengan tongkat disertai dan beri kuasa. Ada penyertaan Tuhan. Itu khotbah sebelumnya. Kita mulai masuk. Musa yang pertama diutus kepada Fir'aun. Nanti yang kedua, makanya kenapa saya bagi, itu diutus pada umat Israel. Beda, saudaraku. Pesan Tuhannya beda. Ngomong kepada Fir'aun dan kepada umatnya beda. Perlakuannya beda, maksudnya juga beda. Nanti sama-sama, saya mau tanya, ini kan sudah sekolah minggu semua. Orang Israel tinggal di Mesir. 10 tulah diturunkan di Mesir. Ya kan? Berarti harusnya orang Israel kan juga kena tulah, kan ada 10 tulah itu. Tetapi yang luar biasa nanti minggu depan, dalam khotbah 10 tulah ini, yang datang ke Mesir ini, kalau sekarang fokusnya ke 10 tulah kepada orang Mesir, beda. Orang Mesir, ampun-ampun, saudaraku. Tapi orang Israel justru karena tulah ini mereka dibebaskan gitu loh, saudaraku. Dari perbudakan, nanti kita akan lihat. Yang pertama, Musa diutus kepada Fir'aun untuk menyampaikan firman-Nya. Kita baca ayatnya, Keluaran 4:22. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Harus ngomong, datang sama Fir'aun, ngomong pada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Berarti gini loh, saudaraku. Para nabi zaman itu, ini nanti bedanya sama Tuhan Yesus. Kalau didatangi Tuhan, diutus Tuhan, kalau ngomong selalu ngomong, beginilah firman Tuhan. Maksudnya apa? Ini bukan omonganku. Beginilah perkataanku. Beginilah kata-kata aku Musa. Enggak. Beginilah perkataannya siapa? Tuhan. Ngomong apa Tuhan? Nah, kalau Yesus lain. Yesus enggak pernah ngomong gitu. Gimana Pak Adi kalau Tuhan Yesus? Berkata kepadamu. Gitu. Oh, kalau bahasa aslinya keren, saudaraku. Amin, amin, lego, imin. Loh, itu. Amin dulu, saudaraku. Yes. Jadi amin itu tepat, pasti. Lego, aku berkata kepada kalian. Ya apa, saudaraku? Ini omonganku ini. Ya, kalau Nabi nggak berani, aku berkata dikeplok Tuhan. Kon niku sapa kon niku? Beginilah firman Tuhan. Apa? Israel ialah anakku. Israel itu anakku. Anakku yang sulung. Anakku yang sulung. Kita adik-adiknya. Ini anakku yang sulung Israel ini. Ini firman Tuhan. Ngomong pada Fir'aun. Terus menyampaikan firman-Nya. Kedua, menyampaikan peringatannya. Ada peringatan. Israel itu anakku yang sulung. Terus. Sebab itu aku berfirman kepadamu. Padahal yang ngomong Musa kan, aku berfirman. Tapi yang ngomong Musa kan aku, tapi yang dimaksud bukan Musa. Ini beginilah firman Tuhan. Makanya kenapa orang Kristen percaya Yesus. Di YouTube itu nanya terus, mana? Yesus ngomong aku Allah sembahlah aku. Lah dia nyari itu, nggak ketemu, nggak ada Yesus ngomong aku Allah sembahlah aku. Tapi dari perkataan-perkataan Yesus yang berkuasa itu, nanti akan kita khusus
bahas itu. Nggak bisa kita kalau tidak menyembah Yesus. Nanti banyak perkataan-perkataan, aku berkata kepadamu. Ya, sebab itu aku berfirman kepadamu, nih Allah ngomong melalui Musa yang ngomong. Tapi akunya bukan Musa, akunya itu mewakili Allah. Biarkanlah anakku itu pergi. Biarkan anakku itu pergi, kan diperbudak tadi ceritanya kan di Mesir. Supaya ia beribadah kepadaku. Supaya ia beribadah kepadaku. Karena di Mesir diperbudak, dijajah. Makanya kadang-kadang orang kenapa sulit beribadah. Maaf saudaraku ya. Kadang saya ini bukan nyindir loh. Cuman kadang-kadang gini loh. Orang Kristen itu secara umum ke gereja kan hari Minggu. Kenapa hari Minggu ke gereja? Ayo jangan lupa, ini pelajaran dasar buat kita. Kenapa saudara hari Minggu ke gereja? Oh, karena hari Minggu hari libur. Oh, kenapa kita orang Kristen hari Minggu ke gereja? Karena memperingati kebangkitan Yesus. Rayakan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit. Itu kita rayakan, gitu loh saudaraku. Bukan berarti pada hari lain tidak boleh. Boleh, cuman minggu itu wajib. Saya mau tanya sekarang. Hari Minggu ke gereja enggak? Banyak orang Kristen ke gereja toh. Alasan apapun, saudara. Kalau Anda ke Minggu ke gereja, bukan karena kewajiban merayakan. Ini bentuk iman. Kenapa? Kalau ada tetangganya tanya, "Kowe nek Minggu lapo nang gereja?" Merayakan Tuhan Yesus bangkit. Oh gitu, saudaraku. Kenapa kamu ke gereja? Kalau saudara sekarang ditanya, kenapa kamu kalau Minggu ke gereja? Jawabannya apa? Merayakan Tuhan Yesus bangkit, kebangkitan Yesus. Oke, biarlah supaya anakku pergi dari perbudakan itu supaya beribadah kepadaku. Orang yang tidak bisa beribadah, saya mau tanya, logika berpikir ya, coba. Kenapa orang Israel waktu itu tidak bisa beribadah? Kenapa? Sehingga Tuhan perlu ngutus Musa. Kenapa orang Israel di Mesir itu tidak bisa ibadah? Karena apa, saudaraku? Diperbudak kan? Berarti maaf, saudaraku, orang yang sulit beribadah hari Minggu itu kayak perjuangan banget itu. Maaf, saudara, perlu tanda tanya, saudaraku. Fandi aja kalau tidak kerja, kemana kamu? Ketiduran, Pak? Tidak mungkin. Jujur, ada masalah, Pak. Oh, putus cinta aja. Berkali-kali ditolak cewek gitu. Gimana? Putus percaya sama Tuhan gitu. Ngasih yang terbaik enggak? Saya nggak percaya, cuman ketiduran aja. Ya Pak, lagi ada masalah. Loh, justru ada masalah, justru datang kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Loh, sekarang gini loh, apa artinya Yesus bangkit? Bangkit dari kemana? Makanya bangkit dari antara orang mati. Dari thanatos, maut. Maut aja berarti gini, kalau Yesus bangkit dari kematian, berarti maut, kematian kan kalah. Tidak berkuasa lagi. Siapa orang bisa bangkit dari kematian? Tidak ada kan? Yesus bangkit, maut aja lo kalah, apalagi putus cinta. Gampang. Apalagi encok. Gampang. Yesus bisa kalahkan, sembuhkan, amin. Itu loh, ayo. Ini sambil menyemangati. Beribadah, supaya anakku beribadah. Mereka nggak bisa ibadah karena mereka dijajah. Diperbudak. Anda jangan mau dijajah oleh dunia ini. Dijajah oleh apa ya? Loh, maaf saudaraku, kita tetap kerja. Saya pulang dari gereja ini, depot tetap buka. Istri saya tuh pakai baju habis melayani tetap pakai sandal hak, kadang-kadang bawa sutil. Gantian nanti Mas Pri biar tidur dulu sama. Tuh, tetap kerja. Tapi kita selesaikan dulu gitu. Sabat kita, perayaan kita tentang kebangkitan Yesus. Akan Yesus yang bangkit, ibadah. Kalau Anda nggak bisa ibadah, malas ibadah, maaf, ada yang sedang menjajah kehidupan kita, entah apapun itu. Kita perlu dimerdekakan. Amin, saudaraku. Makanya temanya ini perlu dibebaskan. Nah, Fir'aunnya diperingati sama Tuhan. Bebaskan. Biarkan, ini kan bebaskan anakku yang sulung supaya pergi beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ya, Pak saudaraku, diperingati. Kalau kamu tidak lepaskan, bebaskan, Anda itu loh dibela Tuhan. Amin. Kan ada lagunya itu. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Allah yang lagu lama Mas juga ya. Mas juga apa lagu-lagu lama atau Mbak Andi yang apa lagu lama? Allah yang bela itu loh.
Allah, ya apa itu? Allah yang bela, apa itu? Ada. Kalau Allah yang bela, waduh. Kalau kamu tidak bebaskan anakku, mati anakmu yang sulung. Ini anakku yang sulung loh ini. Kalau nggak membebaskan anak sulungmu ya mati. Tapi nanti kalau orang Israel, saudaraku, anak sulungnya tidak mati. Tapi yang mati embek-embeknya yang sulung. Ya, anak domba, ini domba Paskah yang sulung, jantan disembelih untuk ganti anakmu yang sulung. Loh, asik kan? Kalau yang Mesir gak lepas mati. Tapi itulah manusia, saudara. Ya, tidak takut Tuhan. Takutnya sementara saja, sebentar saja. Tetap singkat cerita, Firaun tidak mau melepaskan. Makanya terus Keluaran 7. Musa diutus kepada Firaun yang ketiga memperlihatkan kuasanya. Jadi bukan cuma ngomong, tadi saya katakan Allah itu bukan cuma ngomong saja. Bukan cuma memperingati saja, tanda petik mengancam, atau seperti mengancam saja. No. Firman Tuhan itu bukan sekedar peringatan, saudara. Hati-hati loh, saudara. Ya, firman Tuhan itu ada kuasa di dalam setiap perkataan. Ya, perkataan itu coba ayat Keluaran 7 ayat 4. Keluaran 7 ayat 4. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, Memang kan tidak mau mendengarkan, singkat cerita. maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel. Orang Israel ini kan budak di Mesir. Oleh Tuhan diberi status pasukanku. Apa saudaraku? Pasukanku. Umatku, katakan saudara tiga. Anda dan saya pasukan Allah, amin. Umatnya Allah, amin. Loh, pasukan. Pasukan itu berarti kan punya kemampuan, punya kapasitas, punya skill, loh gitu. Anda harus lihat diri Anda ini lain dari yang lain karena Anda dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dikeluarkan Tuhan dari perbudakan Mesir, menggambarkan perbudakan dunia ini. Umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Nah, ada hukuman-hukuman yang berat. Nanti aku akan memperlihatkan kuasaku. Karena Firaun tidak mau melepaskan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini singkat cerita gini, nanti kalau bisa diperbandingkan dengan minggu depan ya. Allah itu memperlihatkan kuasanya. Bagi orang Mesir itu hukuman. Kuasa Tuhan itu peringatan seperti ancaman, hukuman. Tapi bagi orang Israel, umat Tuhan, itu berarti pembebasan. Itu berarti berkat. Amin, saudaraku. Minggu depan nanti lihat, ya. Makanya jangan sampai nggak hadir. Terus memperlihatkan kuasanya, belum. Ya, hukuman yang berat. Oke, lanjut kita akan lihat hukumannya itu berupa 10 tulah. Ya, Allah menggenapi firman. Firman itu perkataan, saudara jangan bingung ya. Firman itu kan bahasa, maaf ya, kita ngikuti di Indonesia kan kita minoritas ya. Bahasa mayoritas firman. Firman itu sebenarnya perkataan, logos. Lego, aku berkata, buat berfirman podoela. Dan tidak bingung, firman itu artinya perkataan. Allah menggenapi firman atau perkataannya dan peringatannya tadi dengan menyatakan kuasanya melalui 10 tulah. Makanya ada ayat firman Tuhan selanjutnya. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Makanya saya belajar sebagai hamba Tuhan, nanti pendoa juga. Jangan cuman omong doang. Khotbah cuman ngecepret. Doa cuman A sampai Z. Masalahnya ada kuasa enggak? Bagi saya gitu, bukan masalah panjangnya doa. Bukan masalah indahnya kata-kata doa. Makanya aku nggak bisa ngomong, Pak, lo bisa ngomong gitu. Aku nggak bisa ngomong yang baik, Pak. Gak masalah. Doa itu bukan masalah perkataan. Kerajaan Allah bukan cuma masalah perkataan. Tapi masalah kuasa. Ada kuasa enggak? Dalam setiap perkataan itu. Dalam setiap doa itu. Yang mau tahu lebih jelas minggu depan. Pertemuan pendoa. Ada kuasa di dalam perkataan. Ya, dan Allah melakukan itu. Bukan cuma memberi firman. Bebaskan anakku yang sulung Israel. Terus diperingati. Kalau enggak dibebaskan anakmu yang sulung mati. Ini nanti yang mati bukan cuma anak yang sulung. Enggak, setiap yang sulung. Pak Hari sulung atau enggak, Pak? Oh, bablas, Pak, kalau zaman itu, Pak. Bablas. Siapa lagi yang sulung di sini? Siapa, Pak, angkat tangan. Loh, nyonya saya sulung. Oh, Heru. Bablas duluan ini. Ini bukan masalah anakmu yang sulung. Anakmu ya bablas. Engkau sendiri yang sulung bablas. Enggak laki, enggak perempuan. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Kamu sulung enggak, Pandi? Oh, aman kamu ya.
Takut dia. Dia paling takut, saudara. Kalau dia ngomong, saya takut Pak sama Tuhan. Ya bener, takut tau kamu. Pret. Sebenarnya takut Tuhan itu, apa sih takut Tuhan itu? Amsal katakan takut Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Nantilah kita sama-sama. Oke, lanjut. 10 tulah. Tulah pertama. Oh, saya ngomong ya, ini bukan ayat. Air menjadi darah. Sebetulnya gambar saya itu ada, jadi kan pakai tongkat. Musa itu mukul, teman pecah gambarnya ya. Mukul air dengan tongkat, sungai langsung semua jadi darah. Ada. Nah, cuman gambar saya jelek, dicari apa? Pecah gitu, dicarikan oleh Mbak Nilam. Nah ini, tapi juga mewakili kan. Ini jadi darah beneran. Wah, Sungai Nil, air. Jadi bukan cuma sungai sebetulnya. Setiap air yang mengalir, sumur jadi darah. Bayangkan, Anda mau minum, zaman dulu kan ngambil sumur. Jadi darah. Peceren itu apa? Got, saluran air. Mau nyiram tanaman, getih kabeh, darah semua. Gimana, saudara? Air menjadi darah. Ayat 7, Keluaran 7:17. Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Selalu diawali beginilah firman. Ini bukan Musa yang mengadakan mujizat. Jangan salah, siapa yang mengadakan mujizat tuh? Tuhan dengan perkataannya, disertai kuasa. Terus. Sebab dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini. Tongkat yang di tanganku ini. Akan kupukul air yang di Sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dus, jadi darah. Terus semua air langsung jadi darah. Tulah pertama. Nanti minggu depan bagaimana dengan orang Israel? Minggu depan aja, saya harus bagi dua. Ini makanya bagian pertama. Nggak nutut, nanti kita fokus ke orang Mesir. Terus, tulah kedua, kata. Keluaran 8 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Karena Musa. Karena gini, saudara, tulah pertama, Fir'aun masih mengeraskan hati. Masih nggak mau. Ini kan gambaran manusia, saudara. Udah diperingatin Tuhan, sudah kena hukuman. Ini hukuman loh, saudaraku. Tulah itu apa sih? Hukuman. Ya, di benrotok sangar, tulah. Hukuman. Dihukum semua air jadi darah. Gak bisa ngombe kon. Emploon kon. Ngawelake gak karu-karuan. Gak bisa minum. Terus tetap belum bertobat. Hukum yang kedua, kata. Keluaran 8 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai. Nah, ulurkan tangan dan tongkatmu ke atas sungai. Ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Katak-katak bermunculan dari sungai-sungai, gitu, dari selokan-selokan, kolam-kolam, keluar semua katak, saudaraku. Siapa yang bisa mengeluarkan katak semua itu, saudaraku? Tuhan. Tapi luar biasa lainnya, buatlah katak-katak bermunculan. Mereka disuruh buat katak bermunculan. Dengan cara apa? Ngangkat tongkat aja, ngangkat tangan pada sungai-sungai. Jadi lihat sungai, tumpang tangan, angkat tongkat, lihat selokan, semua digituin. Setiap itu dilakukan muncul kata-kata, seru. Kadang-kadang pendoa sapa itu rada gendeng-gendeng sini. Kalau Tuhan sudah suruh, ini ada teman kita di City Blessing berangkat ke Amerika. Ya ini kelasnya memang lain, saudara ya. Dia pendoa syafaat mendoakan ini pemilihan presiden. Di sana juga pemilu. Ya berdoa buat Trump. Wah, ini trompet, bawa trompet sana. Mbok ngomong gendeng bae. Terus datang ke mana itu. Pokoknya ya namanya pendoa syafaat kadang kok gendeng-gendeng sithik ya. Saya lihat ya kalau Tuhan suruh gak masalah, nek enggak ya izin dhewe kon. Ini bayangkan nanti suruh Musa dan Harun keliling lihat kolam-kolam, air ada tempat ada air, selokan, angkat tangannya di situ, angkat tongkat satunya, keluar kata-kata. Luar biasa loh. Dan nanti singkat cerita, ini gambarnya ini. Wah, mereka ini sampai naik-naik. Kalau nanti baca sendiri ya, saya nggak mungkin buka ayat-ayatnya semua banyak. Saudara baca itu, sampai naik ke meja-meja, ngambil makanan. Waduh, naik ke tempat tidur ya, ayatnya ada. Naik sampai ke tempat tidur, Anda tidur tiba-tiba koporek keri-keri, geli-geli. Wow, kodok. Ada suka ngorok. Siapa suka ngorok di sini kalau tidur? Ruk. Keleleken. Coba saudaraku ya. Kalau sudah mateng enak, suwike namanya. Ini masih mentah, masih
Hidup lagi. Wah gak guilo kabeh. Wah itu mereka menderita banget. Sudah air jadi darah itu kesulitan banget untuk mereka minum, mandi kesulitan. Mungkin itu berapa hari nggak mandi itu. Tambah bisa ya. Tambah mic. Oke. Kata-kata bermunculan akhirnya mengganggu banget. Tapi masih belum bertobat ya, biasa manusia. Diperingatkan Tuhan sekali, belum bertobat. 2 kali, belum bertobat. Mungkin nunggu 10 kali. Memang ini ceritanya hukuman ke-10 baru sadar. Baru mau melepaskan orang Israel. Oke, yang ketiga. Tulah ketiga, nyamuk. Keluaran 8 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Dipukul ke debu tanah ini Harun berarti kan, yang suruh mukul. Katakan pada Harun supaya mengulurkan tongkatnya, pukulkan ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Wow, jebret debu, langsung jadi nyamuk. Pukul lagi, gebrek, ayo neng dine, gebrek. Debunya, tongkat kalau dipukulkan ke tanah sana kan tanah daerah padang pasir, daerah Timur Tengah kan, debunya banyak, itu jadi nyamuk semua, saudara. Saya tanya, saudara, rumahnya banyak nyamuk enggak? Kalau nyamuk lagi banyak, ganggu enggak tidurnya? Ganggu. Bayangkan, ini nyamuk kalau sedikit, ini setiap debu tanah dipukul jadi nyamuk begitu banyak, mau masang mungkin enggak tahu. Zaman dulu kan belum ada autan, belum ada. Tapi mungkin punya resep-resep tradisional mungkin. Tetap gak mempan, nyamuk itu mengganggu. Gini loh, walaupun enggak usah gigit. Saudara pernah enggak bisa tidur karena nyamuk berbisik di telinga kita? Kalau angin yang berbisik sepoi-sepoi lembut banget, enak banget. Ini yang berbisiknya nyamuk. Wing 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 ya apa saudara? Wing 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 wing. Mas Immanuel pernah nggak bisa tidur ya? Sampai flu akhirnya. Ini menderita banget mereka, tapi belum bertobat. Yang keempat, tadi lalat. Keempat lah, tadi nyamuk ya. Terus yang keempat lalat pikat. Ya. Keluaran 8 ayat 24. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Negeri itu menderita. Karena apa? Pikat itu jenis lalat gitu. Lalat pikat gitu ya. Menderita karena lalat ini. Kalau cuma lalat gitu aja loh. Kalau lalat yang bikin menderita ini berarti bener-bener, enggak tahu gambarkannya sampai begitu. Ganggu, mau jalan ganggu terus. Lalat. Mau kerja, ini lalat ya toh. Mau baca buku, ganggu lalat. Ganggu terus. Mau makan, lalatnya ikut. Apa enggak terganggu? Menderita loh. Ini bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Negeri itu menderita. Karena apa, saudaraku? Lalat pikat, karena pikat. Ya apa, saudara? Terus, ini enggak main terus. Yang kelima, sampar. Keluaran 9 ayat 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ternak seorang Israel tidak seekor pun yang mati. Tapi seluruh Mesir mati semua ternaknya. Ingon-ingonane lho mati kabeh. Ini cuman gambarnya sapi ya. Tapi ini selain sapi ini apa ini? Ini ada kok. Ini kedelai ini. Keledai. Ini kayaknya apa? Kerbau. Terus pokoknya segala binatang. Ayam mungkin. Mati. Segala ternak. Kalau kucing itu ternak atau bukan? Bukan. Ya harusnya bedakan ya. Apa aja? Ayam. Apalagi yang ternak? Bebek. Anda tidak bisa makan bebek goreng. Gitu. Orang jualan bebek goreng pusing kepalanya. Mati semua. Bangkai. Ya ini terjadi. Sampar. Kena ada sampar. Saya pilihkan ayatnya satu-satu ya. Kalau banyak nanti nggak cukup tempatnya. Oke. Yang keenam. Tulah keenam. Hukuman keenam. Bara. Keluaran 9 ayat 8-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh. Dan kalau gambar yang saya memang kurang bagus diganti nilam ini, itu ada gambar jadi tapi jelek emang gambarnya sih. Gambar coret ya, kayak ya sama juga sih kayak kartun ini. Ngambil itu terus dilempar
Terus jadi seperti bara gitu. Serangkup penuh Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata di Firaun. depan mata Fir'aun dihamburkan di udara. Maka jelaga itu akan Jelaga itu apa sih, saudaraku? Mungkin biar angus. Ya pokoknya kotoran-kotoran hitam bekas abu ya. Abu masak. Dilempar, maka jelaga itu jadi debu meliputi seluruh tanah Mesir. Dilempar gini jadi debu. Meliputi seluruh tanah Mesir. Ini bukan ceret terus Fir'aun kelilipan. Ini hukuman apa? Ya dilempar seluruh kena udara. Nah, ini siapa yang bawa ini? Kuasa mana gitu? Bisa meliputi seluruh tanah Mesir dari debu seraup. Push gitu. Kuasa ini dari perkataan Tuhan. Terus diikuti. Ini nanti singkat cerita. Setiap Tuhan berkata, lakukan ini. Ikuti. Jadi, saudara. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Hanya Anda perlu belajar. Tuhan perintahkan apa? Lakukan. Ini cuma ngambil lepas seluruh Mesir. Ya, meliputi tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Waduh, binatang yang masih hidup. Ini bukan cuma ternak, kucing, ya, apapun yang hidup kena bara semua, saudara. Itulah ke-6. Hukuman ke-6. Hukuman ke-7. Biar cepat ya. Ini gambarnya ini. Hujan es. Kalau gambar saya katanya Mbak Nilam ini kayak film, masuk kayak film. Itu saya lihat itu dari situs-situs Kristen padahal itu. Udah gulita harus ada, emang nggak kelihatan. Mungkin ini yang agak kelihatan, nggak apa-apa sih. Hujan es. Baca. Keluaran 9 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Yes. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punya di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Jadi ini masih baik lah ya, Tuhan masih ngomong, ini nanti ada hujan es, besok ya, aku akan turunkan, sudah tak peringati loh ya. Tuhan tuh baik loh, masih menghukum, masih ada peringatan. Kalau nggak diperingati, ini nanti hujan es dahsyat, harus jangan ada di ladang. Ketutuk, ini es dari surga loh, gak bundas, bocor, moncrot, mate. Disuruh menyingkir ke rumah. Ya toh, mungkin ini yang daplek-daplek ini ya, Fandi apa itu ya masih sudah diperingatin. Masih di ladang ini masih dolin main-main aja. Wah, benjut semua ini. Kalau larinya kurang cepat nggak sampai rumah sudah bonyok semua game misalnya ya. Hati-hati ya Fandi ya. Kalau Tuhan sudah peringatkan besok, ya ikutin saudara ya. Oke, Esther guyu Esther. Terus 8. Tulah belalang. Keluaran 10 ayat 4 sampai 5. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Masih kasih kesempatan loh. Kalau kamu belum masih membiarkan umatku, besok ada belalang. Belalang itu seperti apa? Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Hujan es itu ternyata bukan hanya ya nimpa orang perlu sembunyi. Tanaman-tanaman itu loh. Ya, yang sisa belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Dirayap, dikerokoti sama belalang. Jangan main-main loh. Kalau Tuhan itu, ini kalau bukan belalang Allah biasa, itu ribuan. Kalau Tuhan yang suruh belalang, sikat habis itu. Ya apa saudara? Gak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Ambil uangnya itu, habis kerokoti. Ambil kekayaannya, jangan main-main saudara. Takutlah akan Tuhan, amin. Bener kok saudara. Ya tapi ini untuk orang Mesir, makanya nanti beda untuk orang Israel. Ini buat orang-orang yang memang gak takut Tuhan ini. 10 hukuman aja masih gak takut. Jangan kelihatannya belalang ngopo sih, cuman ini digambarkan seperti ini kan. Waduh ini. Ya inilah keterbatasan manusia ini, kalau bisa gambarkan makani semua tanaman semua apapun disikat sampai habis. Ya, oke. Tapi nanti baca sendirilah ya, bagaimana mereka menderita juga karena ini. Itulah 9. Gelap gulita. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Ulurkanlah tanganmu ke langit, Ulurkan tangan ke langit. supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Temannya nggak. Lihat istri saya juga nggak bisa nih. Istri saya juga lihat, mana sayangku, mana, gelap. Sebelahmu. Gak ketok. Weh, tidak ada yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tidak bisa bangun. Karena keliru keblok. Ini soro kalau telung dino loh saudaraku. Gak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di orang Israel ada terang minggu depan aja ya. Kita khusus ke orang Mesir yang sedang dihukum Tuhan ini. Supaya mereka membebaskan. Oke, itu apa maksudnya? 10 sekarang, tulah terakhir saudara. Yaitu kematian anak sulung yang saya katakan tadi ya. Yang sulung-sulung itu siap-siap. Sudah diperingatin masih keras kepala. Yang sulung-sulung nanti akan diambil nyawanya. Oke, sebelum ini terjadi, Tuhan sudah membuat ini karena nanti minggu depan akan saya perdalam di sini. Karena tulah ini yang membuat orang Mesir akhirnya menyerah. Fir'aun nyerah, angkat tangan. Nanti saya tunjukkan, sebetulnya itu sejak tulah kelima, Fir'aun dan orang Mesir sudah nyerah sebetulnya. Nanti saya akan bahas di minggu depan. Udah ampun-ampun. Tapi Tuhan itu memang sengaja ya, mengubah-ubah hati Fir'aun. Mau nyerah, gak jadi. Mengeraskan hati. Kenapa, saudara? Nanti minggu depan, karena Tuhan itu mau mempermain-mainkan itu adanya. Saya cari bahasa aslinya, Allah itu artinya melecehkan, mempermainkan. Jadi supaya orang Mesir ini benar-benar takluk gitu loh. Nanti saya tunjukkan minggu depan. Sebelum terjadi tulah ini, orang Israel nanti minggu depan akan saya jelaskan tentang Paskah. Mereka merayakan yang namanya Paskah. Next slide, ya. Didahului dengan Paskah. Saya ambilkan ayat ini aja. Nanti minggu depan yang lebih jelas. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya. Darahnya siapa? Anak domba. Untuk mengganti anak sulung yang harus mati tadi. Karena tulah ini, jadi gini saudara, tulah itu datang. Kematian itu datang. Saya mau tanya. Kita nih, maaf saudara, kita ini tinggal di dunia yang sama kan, dengan orang yang percaya Tuhan, dengan yang tidak kenal Tuhan. Kalau sesuatu terjadi di dunia ini, misalnya gini, harga BBM naik. Orang Kristen ikut naik enggak? Oh, saya anak Tuhan Pak, enggak ikut naik. Gundulmu. Ada krisis ekonomi. Wah, anak Tuhan. Semua kena gitu loh. Kalau maut, kematian datang ke Mesir, semuanya harus kena. Yang sulung-sulung harus mati, ya mati gitu. Lah, supaya tidak kena, tidak mati, Tuhan berikan perintah. Ambil anak domba. Nanti dikenal dengan sebutan anak domba Paskah. Mereka kan rayakan tiap tahun. Ambil anak domba berumur setahun yang sulung, sembelih, ambil darahnya. Lah. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Tiang pintu, seret. Ya. Dan pada ambang atas, pada rumah. Atas. Jadi, tiang pintu ya, 2 tiang pintu jadi kanan kiri. Ini kebetulan tidak kelihatan yang sini. Dan ambang atas ini loh ada gambarnya. Terus pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini menggambarkan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau, ini memang khotbah perumpamaan, perumpamaan atau kalau di sini agak sering lupa. Jadi itu menggambarkan ambang pintu itu pikiran. Ambang pintu sama tiang pintu itu perbuatan. Itu nanti ada Paskah. Mereka disuruh mengoleskan darah itu nanti di padang gurun, di kepala, di tangan. Ketika Paskah dirayakan, itu bicara perbuatan, ditebus, pikiran. Itu seperti itu menggambarkan, ada. Jadi, itu bicara tentang darah Yesus. Darah Yesus membasuh pikiran kita, membasuh perbuatan-perbuatan kita. Ya. Sehingga apa? Terus? Sebab pada malam ini, aku akan ayatnya dulu, Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung. Sebentar. Malam ini aku Tuhan. Kok gambarnya malaikat, Pak? Nanti kita udah belajar. Tuhan turun membebaskan umatnya
didahului dengan turun menjumpaimu Musa, menampakkan diri Tuhan Allah itu sebagai apa? Malaikat, namanya malaikat Yahweh, itu malaikat, cuman diberi gelar malak Yahweh, malaikat Tuhan, luar besar semua, malaikat Yahweh. Nanti aku malam ini akan menjalani jalan. Loh, Tuhan kok jalan-jalan gitu. Dalam wujud malaikat akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang. Bukan cuma manusia saja, binatang yang sulung, embek yang sulung, wedhus yang sulung, apalagi ayam yang sulung, semut mungkin yang sulung juga. Terus akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir, para Allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Akulah Yahweh atau Tuhan itu besar semuanya. Aku akan menjalani. Nah, di Kristen bisa menjelaskan Allah bisa jalan-jalan di Mesir, bisa. Karena dia bisa menampakkan diri. Kalau di seberang nggak tahu gimana menjelaskannya. Kalau di kita bisa dilukiskan. Dia berjalan. Setiap dia jalan, ya, yang sulung game over sudah. Kadang-kadang saya pernah doa itu gini, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya, ini bicara tentang kepekaan ya, Tuhan karo hikmat. Saya jalan, coba kamu jalan di sekitar. Waktu doakan orang, jalan aja. Orang dilewati itu, jok, tumbang itu. Pernah saya. Tapi kalau enggak Tuhan suruh, melaku-melaku tok, kayak apa? Melaku-melaku nang tunjungan, ya lah, lapo-lapo. Ini makanya belajar peka itu penting ya. Nah, Tuhan bicara pada Musa, malam ini aku akan berjalan di tanah Mesir. Ya, setiap anak sulung akan meninggal, itu akan mati, dihukum. Para Allah di Mesir, ketika itu kematian, gini saudaraku, Allah itu, ya, artinya sesembahan. Orang Mesir punya Allah, makanya namanya Allah itu bukan nama. Allah itu sesembahan, Allah itu punya nama. Allah kita namanya siapa tadi? Ayo coba. Ya, Yahweh atau Yehova. Itu namanya Allah. Allah itu bukan nama. Orang Mesir juga punya Allah, punya. Allah itu tugasnya menjagai, melindungi teritorialnya supaya disembah. Makanya Tuhan menghukum sampai gitu udah tidak berdaya para Allah. Yang terakhir setiap anak sulung bicara kematian manusia loh. Mati. Para Allah di Mesir nggak akan berdaya. Dihukum juga. Terus. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Loh, berarti kan kalau aku melihat darah itu, tadi kan dioleskan di ambang pintu dan tiang kanan kirinya kan. Kalau aku Tuhan yang lewat tadi melihat, berarti ini bersifat personal. Allah kita ini bisa personal, saudaraku. Mengunjungi Anda satu persatu, ada amin? Loh, Allah bisa mengunjungi satu persatu. Dilihat rumah tanggamu, ada darah Yesus. Ada darah Paskah. Lewat. Apabila, tadi mana? Aku melihat darah itu. Dilihat. Bagus ya, Mbak Pedang. Ini bicara penghukuman. Maka aku akan lewat daripada kamu. Lewat daripada kamu. Makanya kenapa namanya Paskah. Pesak. Bahasa Ibraninya. Artinya Passover. Melewati. Jadi kenapa ada perayaan Paskah? Karena Allah melewati. Dan kita merayakan Paskah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena pada waktu orang Yahudi merayakan Paskah, Yesus disalib saat itu. Itu sudah menjadi tanda. Supaya ketika darah ditumpahkan, maut lewat. Kita pernah belajar kan, salah satu arti keselamatan apa? Luput, sebenarnya Pak Asnani. Luput dari maut, kematian, lewat. Supaya aku lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ada perlindungan Tuhan. Makanya ada lagu, darah Yesus, apa itu? Menyucikanku, darah Yesus, apa itu kan ada itu. Melindungi kita. Kalau di 1 Yohanes pasal 5, darah Yesus akan melindungi kita dari segala yang jahat. Darah Yesus melindungi kita ya dari kutuk, dari kematian. Waduh, luar biasa. Minggu depan kita akan lihat tentang Paskah sedikit ya. Oke. Kemudian apa makna? Oh, belum ada lagi ya. Lanjutnya 13-nya.
Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam tutupan, beserta segala Sorry, anak sulung yang hewan. ada dalam Liang tutupan, ini penjara. Zaman itu penjara itu diliang tuh. Itu orang nggak bisa sembunyi dimanapun. Pokoknya yang sulung bablas anginnya, saudara. beserta segala anak sulung hewan. Ya. Saudara, menurut Anda jahat nggak Tuhan kalau membunuh? Membunuh setiap anak sulung di Mesir. Yang berhak membunuh itu Tuhan, saudara. Dia yang memberi kehidupan, dia berhak mengambil. Dan hukuman ini nggak asal menghukum, nanti kita akan lihat lanjutnya. Hukuman itu ada maksud Tuhan. Coba selanjutnya. Makna tulah bagi Fir'aun dan orang Mesir. Ini terakhir, bagian terakhir. Kita akan lihat. Keluaran 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan Ini maksud tulah itu ya. supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Supaya engkau mengetahui tidak ada yang seperti aku di seluruh muka bumi ini. Makna tulah bagi orang Mesir supaya mereka tahu. Tidak ada yang seperti Tuhan. Lanjut. Kemudian makna tulah itu juga menjawab pertanyaan tentang Allah. Karena Fir'aun ngomong seperti ini. Keluaran 5 ayat 2. Apa kata Fir'aun? Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Kadang orang tanya, siapa sih Yesus itu? Siapa sih Tuhan itu? Kenapa aku harus tunduk sama dia? Kenapa aku harus percaya kepada dia? Siapa dia? Terus, tidak kenal aku, Tuhan itu huruf besar semua. Tidak kenal aku Yahweh itu. Tidak kenal aku Yesus itu. Orang Kristen mau nyembah-nyembah Yesus. Siapa sih Tuhan itu? Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Fir'aun ngomong seperti ini. Siapa Tuhan itu? Siapa Yahweh itu? Siapa Yesus itu? Tidak kenal aku. Makanya justru melalui ini tadi saya ayat itu kebalik sebenarnya ayatnya. Ini pertanyaan Fir'aun dulu. Terus ya lanjutnya supaya mengenal dia. Keluaran 7:5. Keluaran 7:5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Mengenal dia melalui ketika aku mengacungkan tangan. Ini istilah menurunkan tulah, mengacungkan tangan. Makanya tadi kan Musa dan Harun tadi disuruh mengangkat tangan, ngacungkan tangan di atas semua selokan air, di atas langit turun, wah segala macam itu. Itu tangannya Tuhan bekerja melalui mereka. Ketika aku mengacungkan tanganku, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan atau Yahweh. Biar orang tidak mau percaya urusan mereka. Satu kali nanti ketika Tuhan ngacungkan tangan, melihat kuasa Tuhan, hukuman yang terjadi itu. Orang Mesir akan mengenal. Terus, lanjut. Mengenal utusannya, ini juga luar biasa. Saya waktu mau tak masukkan enggak ya. Ini kan terserah pilihan saya, mau masukkan poin-poin yang mana. Saya mau masukkan ini supaya kita ngerti. Saudara. Utusannya ini maksudnya, yang dimasukkan Musa di sini. Saudara. Ternyata Tuhan itu juga menyertai, memberkati Musa. Enggak cuma diutus. Supaya mereka juga kenal kamu sebagai utusanku. Kita lihat ayatnya. Saudara. Keluaran 7:17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Dengan memposisikan Musa sebagai utusan Allah yang bersatu dengan Allah sebagai utusannya di pihaknya Allah. Lihat dengan tongkat ini. Supaya kamu mengenal akulah. Padahal yang ngomong Musa ini. Akulah ini yang dimaksud Tuhan. Adalah Tuhan. Dengan tongkat ini akan dibuktikan. Tuhan memakai aku istilahnya. Jadi Tuhan itu juga membela umatnya. Membela utusannya. Hamba-hambanya. Kalau Anda utusannya Tuhan. Anda disertai Tuhan. Tuhan bersama Anda. Ada kuasa yang menyertai kita semua. Amin, saudaraku. Di Kristen, saudaraku. Nabi itu ada syaratnya, saudaraku. Tahu enggak syaratnya Nabi? Ada dua sebenarnya. Pertama, nubuatan, perkataannya terjadi. Ya toh? Perkataannya terjadi. Yang kedua, ada mujizat. Makanya semua nabi di Alkitab itu harus ada mujizat.
Tapi di Alkitab ini tidak semua nabi. Esra itu bukan nabi, maupun ada mujizatnya, dia ahli Taurat. Ya, jadi nabi itu disertai Tuhan dengan mujizat supaya mereka mengenal utusannya. Oke, lanjut. Melalui hukuman itu, selain mengenal siapa Tuhan, mengenal orang yang diutusnya, makanya dia Kristen juga perlu ada penekanan ya untuk menghormati hamba-hamba Tuhan. Saya pernah sharing di siapa nih? Oh, Immanuel sama juga ya. Nanti di doa syafaat minggu depan saya tunjukkan ayatnya. Itu termasuk ayat doa pendoa. Ya, kenapa kok kita perlu menghormati para pemimpin kita? Itu dimulai dari pendoa syafaat. Karena terus terang banyak pendoa syafaat itu kan karunianya luar biasa ya. Sulit untuk tunduk. Wah, aku dengar suara Tuhan. Oh, aku dipakai Tuhan. Oh, angel sampai mau tunduk sama pemimpinnya gitu. Sulit, kadang-kadang sulit. Makanya nanti saya akan tunjukkan. Kenapa kita juga perlu menghormati hamba-hamba Tuhan? Ada maksudnya, Saudara. Ya, tapi memang di sini awal-awalnya, Saudara, Fir'aun itu tidak hormat sama Musa. Ada ayatnya, bukan cuma siapa, kamu ini siapa? Gitu. Datang-datang terus minta pembebasan. Nah, kenal. Tapi dengan begini, orang Mesir takut banget. Bukan cuma sama Tuhan, sama hambanya ini juga takut banget. Karena melalui, nanti minggu depan itu saya akan ya variasikan ayatnya, bagaimana orang-orang Mesir hormat, takut, juga tunduk pada Musa. Kemudian melalui hukuman 10 tulah itu supaya orang Mesir juga mengenal kuasanya. Ayatnya Keluaran 9:14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Terus dan ayat 12 ayat 12-nya. Keluaran 12 ayat 12. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Jadi ketika tulah itu diberikan, orang Mesir jadi mengenal Tuhan. Orang Mesir jadi takut pada Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, saya mau garis bawah di sini. Ini cari gambar ini. Ini ada loh. Ini bukan saya yang buat. Ini orang bisa sampai melukis. Makanya saya berdoa kapan itu ya. Saya berdoa. Karena saya pendoa, saya selalu mau berdoa. Supaya, dan ini sudah mau, jadi nggak cuma ngomong doa. Sudah mau saya aplikasikan. Nanti Mbak Nilam yang bisa, anaknya Mbak Reni itu nanti saya ajak terlibat untuk, kan banyak yang saya ide-ide saya itu. Nanti untuk, saya berdoa supaya ini ya, bisa melalui teknologi ini ya, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bisa membuat suatu menggambarkan ya, satu gambar-gambar yang menghidupkan Alkitab ini loh, dalam suatu gambar yang jelas. Ini luar biasa loh. Kepada semua Allah di Mesir. Cuman gambarnya cuma satu. Para Allah ini banyak ya. Cuman saya waktu cepet-cepet nyarinya sih, karena kejar omset ya, kejar target. Semua Allah di Mesir. Loh, ya, semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Wah, ini asik kan? Itu saudaraku. Kalau saya sambil tak edik-edik saudaraku ya. Melet-melet. Loh, saya tunjukkan, jangan, saudara takut enggak sama iblis? Saya mau tanya, takut enggak sama iblis? Ini loh iblis wajah aslinya setelah Yesus datang. Mati dan bangkit mengalahkan maut ini. Melet-melet, didik-didik. Lu kok masih ada yang takut sama iblis, masih hantu? Nanti pendoa sahabat saya jelaskan dulu nanti. Iblis, hantu itu apa? Setan, iblis. Setan itu jamak, kalau iblis itu satu. Sorry, setan itu balik, tunggal, itu Satan, itu pribadinya, orangnya. Iblis itu para iblis, banyak ya. Dari diabolos, jahat, artinya yang jahat, si jahat itu. Kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan, akulah Yahweh. Dijatuhkan hukuman. Waktu itu sebagai malaikat Yahweh, loh, ini ada sayapnya juga. kok pas ya? Ayat ini di benak saya mau saya khotbahkan, loh kok ada gambarnya, kan tidak saya buat-buat gitu loh saudaraku. Tadi kita belajar kan Allah waktu turun ke Mesir ini dalam wujud apa saudaraku? Menjumpai Musa sebagai malaikat Yahweh. Dan kenapa gambarnya Yesus? Kita sudah belajar, harus diulangi terus. Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan. Jadi waktu Allah turun ke dunia dalam wujud malaikat, prainkarnasinya Yesus sebelum Yesus di dalam daging lahir dari perawan Maria. Di sorga itu Bapa masih ada gitu loh. Bukan kosong.
Allah turun melalui anaknya ini. Nanti gambar Tritunggal akan saya kemas biar Anda bisa ngerti. Ini pikiran rohani, supranatural. Dijatuhkan hukuman. Terus, selanjutnya, ayat ini ayat penutup. Setelah ini kita berdoa. Kolose 2 ayat 15. Ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan. Ini bisa nggak kalau dilihat ayat sebelumnya ya? Karena saya keliru harusnya dari sebelumnya. Karena ini menunjukkan tentang kematian Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus. Bisa nggak Kalau nggak bisa, udah ini aja nyerah saya. Ini aja langsung. Bisa nggak? Ayat sebelumnya. Jadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Lihat tadi. Kenapa orang Israel di Mesir luput lewat Paskah. Dilewati oleh malaikat maut. Tuhan. Di Kristen itu nggak ada malaikat maut ya. Tuhan itulah yang mencabut nyawa, yang memberi kehidupan. Nah ini. Dengan Kolose 2:14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ini bicara hukum Taurat. Wah, panjang nanti pas perjamuan kudus saja. Surat hutang, hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Ketentuan-ketentuan hukum itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau disimpulkan, yang taat diberkati, yang tidak taat dihukum. Kutuk, lebih tepatnya kutuk. Yang taat terima berkat, yang tidak taat, kutuk ini akan menimpa. Itu berkat dan kutuk itu loh. Ulangan pasal berapa itu? Itu kutuknya itu tinggal membalik ya. Wah, ngeri itu. Lah hukum Taurat itu seperti itu. Hukumnya Tuhan. Tetapi melalui kematian Yesus itu menghapus surat hutang. Yang oleh ketentuan hukum Taurat mendakwa dan mengancam kita. Karena upah dosa itu maut. Makanya melalui kematian, maut yang dialami Yesus, hukuman, ya. Tadi saudara, kenapa kok orang Israel dilewati? Karena ada yang mati kan? Siapa yang mati? Harusnya kan semua anak sulung mati. Tapi orang Israel kenapa tidak mati? Dilewati. Siapa yang dibunuh? Anak domba. Yohanes Pembaptis ngomong, inilah anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Ini Yesus oleh kematian di situ. Tapi selanjutnya bukan hanya itu, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi hukuman Allah melalui hukum Taurat itu sudah ditiadakan, dipakukan di kayu salib. Nanti aja saya jelaskan lebih lanjut minggu depan aja. Terus setelah ayat ini muncullah ayat selanjutnya yang kita baca tadi ayat 15, kembali ke tadi ya. Tadi ini 14, yang 15-nya melalui kematian Yesus, ia selain memakukan tuntutan hukum Taurat di kayu salib, supaya tidak lagi menjadi mengancam manusia. Yang ada adalah anugerah pengampunan. Yesus selain memberikan pengampunan, yang di Mesir tadi orang Israel mengalami pengampunan, bukan? Ketika Allah melewati yang harusnya dihukum dengan kematian, saya mau tanya, manusia ini harusnya dihukum semua enggak, saudaraku? Upah dosa. Akibat dosa. Semua orang berdosa enggak? Oh, enggak, dan yang enggak berdosa. Alkitab semua berdosa. Dan akibat dosa, upah dosa adalah kematian atau maut. Harus dialami. Tetapi Yesus datang supaya tuntutan ini dipakukan. Aku datang supaya kamu hidup. Makanya itu ya. Barang saya percaya kepada aku, ya akan hidup walaupun sudah mati. Yang mati akan hidup kembali, dihidupkan selama-lamanya. Oke ya. Terus Yesus di kayu salib itu selain mematahkan kuasa hukum Taurat, dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ayat ini sebenarnya, gambar ini sebenarnya menjelaskan ayat ini ya. Menjadikan tontonan umum loh, banyak yang nonton ini. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kematian Yesus Kristus. Dilucuti itu senjata-senjatanya diambil semua, kekuasaannya dipreteli. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini gambaran untuk iblis, bukan pemerintah jasmani, duniawi. Ini bicara penguasa-penguasa kerajaan angkasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu kegelapan, semua dilucuti. Makanya saya mau tanya, kalau masih takut dengan iblis, keliru enggak, saudaraku? Pedih kabeh soalnya. Kakek ndelok film.
Senengane Mbak Sari. Film apa? Jelangkung. Apa no? Kadal. Ono nek kadal. Kuntilanak. Saya heran, coba pernah mikir enggak, kenapa kok jadi lain-lain ya? Kalau di barat sana kuntilanak, ketawa apa kuntilanak itu? Sana kerja vampir, Dracula. Itu kan buatan manusia. Jangan percaya. Ya kan, jadi takut. Kalau di Indonesia itu apa ya setan itu? Das gelundung itu setan mana das gelundung? Saya mau tanya, siapa yang di sini pernah lihat das gelundung? Ayo. Siapa pernah lihat setan? Oh, kalau saya tahu delok loh, saudaraku. Kan wedi-wedi karepmu dengklik, saudaraku. Kalau halusinasi saya ngomong-ngomong sama kalau pernah lihat setan, ayo ketemu saya ngomong. Ya enggak seperti itu. Saya pernah lawan kuasa kegelapan, doakan nanti di pendoa sahabat saya akan jelaskan lebih. Enggak seperti itulah. Ya, terus muncul pakai taring gitu. Pakai apa? Tanduk apa? Ini cuma gambar. Soalnya nek digambar kaya apa kaya ngene iki lah kira-kira cek gampang. Iki setan nih ya dijek. Ya kadang kita kebanyakan lihat film. Ayo kita baca sama ayatnya tuh supaya lebih mantap. Ini terakhir ya sudah ya di situ ya. Kita baca sama-sama. Ayo sambil bangkit berdiri. Wow. Tadi itu saya membuka ibadah dengan berdiri. Kita akhiri musik bersama juga. Kita baca sama-sama. Pulang sini nggak perlu takut lagi sama iblis dan antek-anteknya ya, pemerintah penguasa sudah percaya. Tuhan sudah menang, Yesus sudah bangkit, makanya hari Minggu kita rayakan. Kita baca sama-sama, kunci F ya. 1, 2, 3. Iya itu ganti Yesus ya. Kita yang dimaksud Yesus yang mati bangkit kayu salib. Yesus 1, 2, 3. Yesus. Atau pakai Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka itu pemerintah penguasa itu dijadikan apa? Tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka pemerintah-pemerintah penguasa iblis dan konco-konconya dan kuasa-kuasa jahat. Yesus hidup.